ini kalau para atlet, atau Satpol PP latihan rutin. Latihan rutin itu untuk apa? Untuk menghadapi pada saat kita berhadapan dengan krisis, berhadapan dengan masalah. Begitu ada situasi yang sulit, ambulansnya hanya 20 meter jaraknya. Langsung masuk, langsung dibawa ke pusat kesehatan, langsung saja nanti tertangani dengan baik. Seringkali dalam keseharian kita tidak menganggap penting mitigasi hal-hal seperti ini. Padahal mitigasi seperti ini baru dirasakan manfaatnya pada saat muncul krisis. Nah, biasanya kita dalam perencanaan tak selalu mengasumsikan ada krisis. Ini adalah contoh, ini adalah sebuah pelajaran. Dan alhamdulillah penyelenggaranya mengantisipasi ini dengan baik. Kita beri tepuk tangan. Baik sekalian yang saya hormati, saya teruskan. Hari ini ada 5 GOR yang diresmikan secara serentak. Saya ingin garis bawahi, lingkungan GOR ini harus menjadi lingkungan yang merasakan dampak dari kehadiran gelanggang olahraga ini, gelanggang remaja ini. Kenapa penting Bapak sekalian? Saya garis bawahi ini. Jangan sampai GOR ini menjadi tempat di mana indah di foto, minim kegiatan. Okay. Indah dipandang tapi tak terasa manfaatnya. Justru harus tinggalkan manfaatnya. Karena itu saya berharap kepada para pengelola, jangan pasif, jangan menunggu masyarakat datang lalu mengatur masyarakat yang datang. Jangan. Bapak Ibu sekalian, para pengelola ubah mindsetnya bahwa GOR ini yang ada di Matraman harus bisa menjangkau berapa warga di tempat ini. Bagaimana memastikan semua warga itu menggunakan tempat ini secara reguler, aktif menjangkau, aktif menarik, bukan menunggu yang datang. Kalau mereka yang sudah aktif datang ke sini, memang udah normal itu. Mereka memang ingin olahraga, ingin berkegiatan. Yang harus dijangkau adalah yang belum datang dengan sendirinya, yang belum berinisiatif datang. Jadi suksesnya itu bukan bila penataannya rapi saja, pengelolaannya baik saja, tapi suksesnya bila makin banyak warga di sekitar GOR ini yang datang ke sini karena ajakan pengelola GOR. Di situ baru kita sebut sukses. Jangan sampai nanti GOR kita itu hanya fasilitator mereka yang aktif. GOR itu harus mengaktifkan masyarakat. Ini simpul. Kalau dalam sebuah masyarakat itu ada istilahnya aktivator. Aktivator itu ada 2. Ada namanya internal aktivator, ada eksternal aktivator. Bapak sekalian, di masyarakat sudah ada para aktivator itu. Yang mereka begitu ada GOR ini langsung datang itu, menggerakkan. Tapi kita harus berperan sebagai eksternal aktivator yang datang ke masyarakat, mengaktifkan, menarik, membawa ke sini. Jadi Bapak Ibu lihat nanti organisasi-organisasi komunitas yang ada di sekitar kita. Kita menyebutnya organisasi kemasyarakatan. Teman, bukan selalu ormas ya. Ormas itu organisasi massa. Ini organisasi kemasyarakatan. Apa itu? RT, RW, LMK, betul tidak? Ada FKDM, ada Karang Taruna, ada PKK, semuanya, Jumantik dan lain-lain. Pastikan tarik mereka dengan berbagai macam kegiatan sehingga GOR-nya hidup. Yang kami khawatirkan, Bapak sekalian, GOR ini nanti menjadi tempat bagi sekelompok orang saja yang sudah terbiasa, yang lainnya merasa berjarak dari GOR itu. Kalau seperti itu tidak perlu ada GOR di seluruh wilayah, cukup ambil beberapa wilayah saja, toh yang aktif akan datang. Kenapa disebar? Kenapa di banyak wilayah? Supaya bisa mengaktifkan. Jadi GOR ini jangan hanya menampung mereka yang sudah aktif, tapi harus mengaktifkan masyarakat. Itu nomor 1. Yang kedua, di tempat ini harus dibangun interaksi yang terencana. Jadi Bapak sekalian, pengelola GOR harus membayangkan ada segmen masyarakat berdasarkan usia, ada segmen masyarakat berdasarkan minat. Buat kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan interaksi yang intensif di tempat ini. Jadi tempat ini betul-betul menjadi fasilitator interaksi warga.
saya selalu garis bawahi, di Jakarta itu sesungguhnya kita punya 3 ruang. Ruang pertama itu rumah, ruang kedua itu tempat kerja, dan ruang ketiga adalah antara rumah dan tempat kerja. Nah, ruang ketiga ini ditumbuhkan di banyak tempat, salah satunya di GOR seperti ini. Karena itu GOR seperti ini harus dirancang kegiatannya untuk meningkatkan interaksi. Dan meningkatkan interaksi untuk apa? Masyarakat kita kalau berinteraksi maka ada komunikasi, ada saling kenal, efeknya trust di antara masyarakat, kepercayaan masyarakat meningkat. Sebuah masyarakat yang baik, yang sehat adalah masyarakat yang trust levelnya tinggi di antara warganya. Masyarakat yang trust levelnya rendah, biasanya yang muncul di tempat itu problem dan problem. Nah, kita ingin GOR ini menjadi tempat interaksi. Jadi rancang kegiatan untuk lintas umur maupun lintas minat. Dengan begitu, Bapak Ibu sekalian, di akhir tahun Bapak Ibu harus punya nanti laporan menggambarkan di segmen-segmen usia tertentu kegiatannya seperti apa, di sektor-sektor minat tertentu kegiatannya seperti apa. Jadi kita punya profil atas kegiatan tempat ini dan kita bisa dorong terus menerus. Itu poin yang kedua. Jadikan ini sebagai ruang interaksi yang serius. Yang ketiga, biasa kita sebut namanya budaya. Kita rumuskan, GOR ini harus merumuskan budaya apa yang akan ada di tempat ini. Budaya bersih, budaya rapi, budaya tertib. Rumuskan itu. 9, 10, 12 daftar kebiasaan yang harus muncul. Lalu yang dilakukan, lakukan proses pembiasaan. Jadi kebijakan publik membentuk kebiasaan masyarakat. Kebiasaan itu kemudian hari kita sebut dengan istilah budaya. Kebiasaan hidup bersih menjadi budaya bersih. Kebiasaan antri menjadi budaya antri. Di mana proses pembentukannya? Di fasilitas-fasilitas milik pemerintah. Dan yang datang ke sini akan banyak yang usianya remaja. Inilah generasi pemilik masa depan kita. Tumbuhkan budaya-budaya yang positif di mereka. Jadi nanti sekali kalau baru diresmikan semuanya bersih. Tantangannya adalah setelah berapa bulan dan beberapa tahun. Di tempat ini harus terus bersih. Bila mereka datang ke tempat ini dan kotor, tidak rapi, tidak tertib, maka akan dianggap bahwa budaya kita memang kotor, tidak tertib, tidak rapi. Tapi bila di tempat ini bersih, rapi, tertib, maka kita semua terpancing untuk juga menunjukkan kita bisa bersih, kita bisa tertib. Lagi-lagi, jangan gunakan istilah budaya karena kadang-kadang kita abstrak kalau dengar kata budaya. Gunakan istilah kebiasaan. Kebiasaan apa yang akan ditumbuhkan di sini? Tuliskan itu semua. Sehingga ruang ketiga ini benar-benar menjadi ruang penumbuh kebiasaan yang positif. Bayangkan, kita punya begitu banyak GOR di Jakarta. Hari ini aja 5. 5 ini nanti harus betul-betul jadi pionir. Karena ini baru sekarang. Paling tidak fasilitasnya fasilitas yang state of the art. Kita pastikan itu muncul. Yang keempat, kita punya banyak potensi atlet, kita banyak anak-anak muda yang berbakat. Nah, ini baru yang kita tumbuhkan. Olahraga berprestasi. Olahraga berprestasi itu adalah bonus. Bonus itu didapat bila kita melakukan pembinaan ini semua. Baru kita dapat bonus itu. Tapi jika kita tidak bangun ekosistemnya, sulit sekali kita memiliki atlet-atlet yang berprestasi. Karena itu dorong nanti di sini untuk kegiatan-kegiatan atlet berprestasi. Buat kegiatan-kegiatan mendatangkan mereka-mereka yang pernah memiliki prestasi membanggakan ke tempat ini secara rutin. Bapak Ibu sekalian, atlet internasional kalau dicek kota mana yang jumlah atlet internasional yang paling banyak? Di mana kira-kira kotanya? Jakarta lah. Di Jakarta, tapi di mana lagi? Di sini. Bapak Ibu, digilir tuh atlet-atlet internasional. Suruh datang, bawakan foto-foto mereka ketika berprestasi. Main bulu tangkis di Denmark, main di Inggris,
main di banyak tempat. Izinkan anak-anak kita lihat dan terinspirasi sambil mereka membayangkan satu saat saya bisa berprestasi seperti mereka. Bibit itu ditumbuhkan kapan? Sekarang. Stok atletnya yang berprestasi internasional paling banyak di mana? Di kota ini. Jadi bila GOR ini digunakan untuk menumbuhkan itu, insya Allah nanti bermunculan atlet-atlet hebat dari tempat ini. Jadi bagi sekalian, pesan yang terakhir, teruslah inovatif. Para pemimpin yang mengelola tempat ini harus inovatif. Saya berkali-kali sampaikan pada jajaran, berkali-kali, seorang pimpinan itu bisa digantikan dengan mesin, bisa digantikan dengan aplikasi bila bekerjanya mekanistik, bila bekerjanya rutinitas. Kalau rutinitas mekanistik nggak ada inovasi, diganti aplikasi aja, aplikasi aja. Bila kotor maka bersihkan, bila datang itu udah ganti aplikasi aja. Jika begini lakukan ini, jika mekanistik semua. Tetapi seorang pemimpin yang inovatif, yang kreatif, yang muncul dengan gagasan baru, yang inspiratif, teknologi apapun tidak akan pernah bisa menggantikannya. Tidak pernah. Nah, saya ingin para pengelola ini terakhir inovatif terus, kemudian buat terobosan terus. Tunjukkan bahwa tempat ini terus-menerus melakukan pembaharuan, sehingga pengelolanya jangan hanya menjalankan yang rutin, yang sudah bertahun-tahun. Kalau sudah bertahun-tahun menjalankan, ganti aplikasi saja, nanti ada yang mengerjakan. Tapi kita harus tunjukkan bahwa kita semua yang memimpin di tempat ini adalah orang-orang yang tidak bisa digantikan dengan aplikasi dan tidak mudah diganti juga. Mau diganti orang lain itu nggak gampang. Kenapa? Wah, kalau dia diganti, nanti terobosannya berhenti. Betul nggak? Tapi kalau orang dari terobosan, ganti kapan saja nggak ada efeknya. Betul nggak Mas sekalian? Karena itu kita dorong ini semua. Ini tanggung jawab yang kita titipkan kepada para pengelola. Sekali lagi ini amanat besar. Semoga GOR-GOR ini benar-benar memberikan manfaat bagi semuanya. Dan terakhir, saya ingin sampaikan terima kasih kepada semua yang sudah bekerja untuk merehabilitasi dan membangun GOR-GOR ini semua. Karena saya, Pak Rationo hadir di sini, kami semua bagian akhirnya tuh yang bekerja di awal. Pak Rationo menyiapkan perencanaannya, sesudah itu semua tim ini bekerja. Yang bekerja belakang layar ini banyak sekali. Yang pidato cuma 2 orang, tapi yang bekerja di balik pidato ini ada puluhan, ada ratusan. Kita beri tepuk tangan kepada mereka yang bekerja. Tapi sekali saya hormati, izinkan saya dalam kesempatan ini secara resmi menyatakan dibuka, dan insya Allah GOR ini benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat yang ada di kecamatan-kecamatan lokasi GOR ini. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 15 Februari tahun 2019, Gelanggang Remaja, Kecamatan Matraman, Kecamatan Cilandak, Kecamatan Pancoran, Kecamatan Pademangan, dan gelanggang remaja yang direhabilitasi, gelanggang olahraga dan remaja Pondok Bambu, dan gedung serbaguna Raden Inten, serta stadion sepak bola gelanggang olahraga Sunter, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi dinyatakan digunakan.